betul. Oke. Sudah terlihat ya? Terlihat, Kak. Oke. Kita kan mau cari I2 kan? Nah, bagaimana cara kita Iya. mencari I2? Nah, kita kan ada persamaan satu tadi kan, yang I2, sorry ya, ini. Yang I2 sama dengan 4I1 dikurang 2 volt. Ini kan tadi persamaan satu ya. Iya kan? Iya. Nah. Kok stop share? Belum. Oh, belum. Ya. Kenapa? Udah stop share, sorry. Oh. Ya. Nah, kan ada persamaan I1 kan? Persamaan satu tadi kita dapat I2 sama dengan I1 dikurang 2 volt. Nah, I1 kan kita dapat, berarti tinggal kita substitusikan kan? Jadi makanya I2 sama dengan 4 kali 1. I1-nya kan 1,090 ampere toh, dikurang 2 volt. Iya. Nah, makanya didapat ini 2,364. Kalau misalnya kalian itu ya, nilainya kayak gitu. Gimana, gengs? Apakah bisa dipahami? Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Nggak apa-apa ditanya daripada nanti kita belum ada. Belum ada? Atau ada? Iya. Ya, coba ya. Kita coba. Berarti nanti yang harus kita dapatkan nanti di gimana ya? Di eksperimen ini I2 sama dengan 2, I2 kan tadi kan berarti nanti gini. Berarti nanti ini kayak gini nanti. Kalau misalnya kita mencari berapa arus yang keluar dan masuk, berarti yang masuk kan apa ya? I1 dikurang I2 nggak? Nah, kalau kita analisis nanti di loop 1 sama dengan I di R2. Nah, ini harus sama. Paham nggak, Bang? Nah, arus yang ini kan yang masuk ini kan, yang masuk I1. Ya kan? I1 masuk. Berapa ini arus di sini harus sama dengan arus yang masuk dengan arus yang keluar harusnya sama gitu. Keluar sama, ya. Oke. Gitu, guys. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa. Nah, ini kan soal ini kayak mana? Ini kan ada itu ya. Ada R1 arusnya gini. Ada tegangan, ada arus, ada hambatan di sini. Hambatan. Jadi kita kan coba yang yang ini kan. Nah, di sini kan ada R1, ada tegangan, ada R1 di sini kan. Nah, ini dia memiliki hambatan R2 di sini, R3, R4 dan R5 di sini. Jadi
apa yang harus kita lakukan? Menurut teman-teman gimana? Apa yang harus kita lakukan biar kita bisa menyelesaikan soal ini? Menurut kalian gimana? R1. Ini rangkaian gimana sih? Gimana sih rangkaiannya? Yang ini. Yang R2, R3, R4 ini. Gimana sih rangkaiannya? R2, R3. 2 jam. Nah, cara kita menyelesaikannya, kita harus saya misalkan ini sebagai hambatan pengganti. Hambatan pengganti. Nah, ini kan hambatan pengganti ini, itu misalnya saya misalkan jadi RP. Nah, karena ini saya mengapa milih ini karena mungkin rangkaian ini kan bentuk paralel kan. Ini kan bentuk paralel. Yang kalau kayak gini kan misalnya ada ini, ada tegangan di ada hambatan di sini, ada hambatan di sini misalnya. Sorry, aku coba hapus. Sorry. Itu ya. Ini hambatan pengganti ya tadi ya? Iya. Iya, hambatan penggantinya ini saya misalkan RP. Nah, kalau teman-teman mengetahui apa konsep gimana ya? Konsep seri dan paralel, kan kalau seri gimana? Misalnya ini. Seri itu kan kayak gini. Saya ada hambatan di sini, terus ada hambatan di sini juga. Ini kan apa ya? Sorry, paralel. Ini paralel kan? Paralel. Iya. Paralel. Nah, misalnya kalau kayak gini. Ini seri atau paralel? Ini seri atau paralel? Nah, itu seri. Ini seri kan? Kalau seri itu kan ya seri gitu ya. Sejajar gitu. Sejajar. Iya. Ya dalam kalau di sini kan kayak gini kan, misalnya ada di sini gitu. Ini namanya seri karena ini kan paralel kan. Tapi di sini ada dua hambatan R3 dan R4. Jadi nanti kita kayak mencari dulu berapa nilai ini, baru nanti kita selesaikan ini. Nah, caranya kita menyelesaikannya kayak gini. Jadi, nah kita meninjau R2, R4, R3. Artinya ini adalah tadi aku bilang kan hambatan pengganti gitu kan. Hambatan pengganti. Karena hambatan pengganti ini bentuk paralel, maka rumus itu sih apa namanya? Rumus seri paralel kan kalau seri kan paralel itu kan S per Fe sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per Rx. Di mana Rx-nya berapa hambatannya? Misalnya R1, R2, R3 gitu ada. Kalau paralel, kalau seri itu kan tinggal ditambahkan aja R1 tambah R2 tambah R3 gitu kan. Iya. Kalau ya mudah lah ya kalau seri itu tinggal tambahkan. Nah, ini. Maka 1 per Rp sama dengan gimana? Sama dengan 1 per R2 ditambah. Nah, saya seperti ini misalnya saya mau ini sebenarnya sih kayak gini. Oh, kok gini? Apa sih yang kelihatan? Ayam.
Bentar. Kok kayak gini ya? Bentar, stop. Kok tiba-tiba kayak gini? Kenapa? Saya nggak tahu kenapa ada tombol sesuatu tombol. Sorry. Mana sih tadi? Bentar ya. Oke. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini, guys. Jadi harusnya seper RP ya kayak gini lah, seper RP sama dengan ya. Seper R2 tambah seper RS. RS ini adalah kan itu hambatan R3 dan R4 itu kan seri kan. Ya kan, seri. Iya. Jadi saya mau nambahkan aja seper RS sama dengan seper R3 tambah seper R4. Jadinya kayak gini. Nah, kayak gitu, guys. Ya, kira-kira itulah. Nah, berarti tinggal ini seper RP sama dengan seper RP sama dengan seper 3 ohm seper 4 tambah 2 ohm. R3 kan 4, R4 sama dengan 6. Makanya kayak gini, dapat ini, terus seper RP sama dengan, nah, sepertiga tambah seper 6 itu kan berapa ya? Seper 2 ohm. Nah, maka RP ini sama dengan berapa? Ya, kalau misalnya kali silang aja. Kali silang aja ya dapat itu. Nah, kayak gitu, guys. Gimana, guys? Paham nggak ya sampai di sini? Paham. RP ini tadi ya, apa ya? Kok bisa ini sih? Hambatan pengganti. Nah, berarti nanti rangkaiannya yang sudah kita dapatkan itu jadi gimana? Jadi gimana hambatan kita? Kayak gini kan? Ini. Jadi ini. Berarti sudah tidak yang itu. Berarti sudah tidak lagi. Iya, sudah di. Nah, ini kan udah lebih mudah kan? Kayak ini udah lebih mudah, apalagi nggak ada percabangannya dalam rangkaian tertutup, tapi nggak ada percabangannya lagi. Jadi kita bakal lebih mudah deh. Bahkan ini lebih mudah daripada soal 1. Kalau soal 1 kan ada percabangannya kan gitu ya. Jadi kita nggak ada percabangan, jadi lebih mudah lah ya kita. Nah, ini jadinya rangkaiannya FS1. Nah, inilah ya yang sudah tertera di slide. Jadi gini, sekarang kita mau cari apa di sini? Arusnya kan? Iya. Ada nggak arusnya ada nggak arus di R1? RP sama R5. Ada nggak arusnya? Ada kan? Kenapa ada? Karena ya jika sumber tenggangannya itu ya mengalir gitu. Nah, sekarang kita gini. Karena ini dalam kayak tertutup, maka kita nggak ya hanya satu loop aja gitu ya. Jadi kita kasih arah loopnya itu searah jarum jam ya. Searah jarum jam. Seperti kayak gini gitu ya. Nah, di sini saya mulainya itu langsung di V1. Nah, V1. Oke, V1 itu ketemu sumber tegangan yang positif atau negatif? Yang negatif. Berarti makanya minus V1 ya kan? Oke. Iya. Berarti ini menjadi VR1.
tambah VR1 kenapa positif? Kenapa? Karena loopnya searah. Kita kan dapat arusnya itu kan searah dengan arah loop. Berarti kalau misalnya kita balik ya sama aja sih. Nanti hasilnya juga tetap sama. Tapi ya kayaknya kalau misalnya ini lebih mudah lah ya. Kalau misalnya arah loopnya sama arah arusnya sama berarti ya lebih mudah lah gitu. Tadi kita ikuti kayak gini. Terus VRP ini tadi kan tegangan pengganti kan. Pengganti. Hambatan pengganti gitu. Hambatan. Nah, ini jadi tambah VR5 maka sama dengan 0. Nah, minus V1 tambah VR1 itu berapa? Satu berapa? Positif 1 kali R1 kan? VRP? Iya. I kali RP. VR5 berapa? I kali R5. Iya kan? Iya. Teman-teman tidak perlu susah memahaminya karena ini kan hanya nggak ada percabangannya, makanya cuma I aja gitu. Tapi kalau ada percabangannya berarti ada arus I1, ada arus I2 gitu. Nah, jadi makanya Kegi dapat ini. I sama dengan R1 tambah RP tambah R5. Karena ini I-nya sama atau semuanya. Iya. Sama dengan, saya mau pindah ruaskan V1 minus V1. Berarti jadi positif V1. Maka I sama dengan V1 per ini masuk ke sini 1 RP. Yang V1-nya itu 140. 14 volt. 14 volt. Nah, ya. Jadi I sama dengan 14 volt per R1 3 ohm, RP 2 tadi kan kita peroleh. R5 2 ohm. Jadi kita dapat ini, jadi ini sama dengan 2 ampere gitu. 2 ampere. Kayak gitu, guys. Jadi gitu, gengs. Oke. Gimana? Dapat memahami dan sangat mengerti. Terima kasih. Ya. Berarti ini kita sudah. Sorry. Jadi nanti kita harus dapat ini harusnya harus dapat ini. Harusnya harus dapat berarti ini. 2 ampere. Ya nanti ini kan nggak ada tegangan bukan tegangan, nggak ada cabangan. Jadi ini lebih mudah daripada yang kayak yang kayak soal rangkaian 1 tadi kan. Ini lebih mudah. Iya. Jadi gitu, guys. Nah ini yang lebih susah. Bukan lebih susah sih, nggak susah sebenarnya. Yang penting konsepnya sama gitu. Tapi ini bukan hanya 2 loop lagi. Ini ada 3 loop. Ini sebelum kita lanjut dulu, ini udah dipahami gitu kan. Sudah. Mana ada yang sudah menyelesaikan ini? Ini bisa dijelaskan ke kita. Siapa? Fanti udah? Atau Fanti yang ini? Belum. 140. Kolam. Satu. Mungkin. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Ini agak lebih susah. Bukan susah sih, tapi kayak buat mikir aja. Nah, gini. Ini kita andaikan ini loop 1, ini 1, ini loop 2, ini loop 3 ya kan? Loop 3. Iya. Nah,
arah arusnya juga searah jarum jam aja gitu. Ini searah arah jam, ini searah arah jam, ini searah arah jam, arah jarum jam gitu. Nah gitu. Nah, sorry. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kita biar lebih mudahnya kita analisis satu gitu kan. Nah, kita analisis yang loop satu itu tadi kan, satu tadi. Nah, loop satu. Saya mulai ini dari V1. V1. Ada tegangannya nggak sih? Ada soalnya nggak? Kalian ada soal nggak di situ? Yang ini. Soalnya ada. V1 dan di mana? Di sini ya V1-nya. V1 kayaknya dari ini nggak ditulis, cuman A, B, C, D. Ini pakai titik A, B, C, D, E, F, G. Bentar. Oh ini V1. Oh aku oke salah. Sorry. Ini ya terserah sih sebenarnya, tapi aku mau jadikan ini jadi V1. Loop 1, sorry ya. Ini jadi loop 1. Ini loop 1. Ini loop 2. Ini loop 3. Arah arus di loop 1 itu kan ke kanan. Gitu juga yang ini ke kanan, ini juga ke kanan gitu kan. Nah, kita tinjau yang loop 1 dulu ya, loop 1 dulu. Nah, saya mau mulai dari sini, dari sumber tegangannya. Berarti ini ketemu negatif atau positif? Negatif. Berarti ini tambah R1 ya kan? R1. Tambah R2. Di VR1, sorry. VR1 tambah VR2 tambah VR3 tambah VR2. 4 ya itu? 4. Kok 4 ya itu? Iya. Berarti ini 4 ya? Oke. Jadi makanya kayak gini. Iya. Nah. Ya. Ini kan jadinya ya. Jadinya kayak gini. Jadinya kayak gini di bawah. Ya kan? Iya. Nah. Jadi PR1 kan ya I1 R1. PR2 berapa? Ini berapa ya? I1 dikurangi 3. Kenapa PR2 I1 dikurangi 3? Sorry, PR1. Aku salah ya. VR1 ditambah.
Oh, enggak. Belum. Ini kan ini. Jadi R2 ini di VR2 sorry. VR1 kan I1 R1 plus VR2. VR2-nya itu kenapa jadi ini? I1 dikurangi 3. Menurut kalian gimana? Ini kan di sini ya. R2-nya di sini. Kenapa bisa ya? Kenapa bisa ini apa? Ya. Ini jadi apa? Jadi R. I1 dikurang I3. I3. Nah. Kenapa ya? Karena VR2 tambah R3. VR2 ini berada di mana sih? Ditambah. Yang itu. Berada di loop mana? C. Loop apa? Loop 1 dan 1. Dan loop 3. Loop 3 kan? Nah, Iya. arus di yang mengalir di R2 berarti ada 2. Yaitu 2. arus di loop 1 dan arus di loop 3. Loop Nah, 3. makanya jadi ini jadi I1 dikurang I3 gitu. Kenapa I1 dikurang I3? Mengapa bukan I3 dikurang I1? Karena ini kita lagi analisis loop 1. Nah, makanya seperti itu. Nah, sekarang kita coba lanjut. PR2 udah. Nah, ditambah PR3. Coba kita PR3 itu berada di mana? Di loop mana? Percabangan antara loop berapa? Loop 1 dan loop 2. Dan loop 2. Nah, makanya I1 dikurangi 2 kali R3. Mengapa ini dikurang? Kenapa I1 dikurangi 2? Karena yang kita analisa adalah loop 1. Nah, makanya dapat itu. Ya, kayak gitu. Ya, makanya ya FR4 kan ya nggak ada, bukan di percabangan kan. Jadi ya tetap ada I2 R4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita ini minus V1. Ya, tambah I1 R1 tambah R2 kali I1 berarti I1 kali R2. I2 kali I3. R2 kali minus I3 berarti minus I3 R2 kan? Tambah R3 kali I1 berarti I1 R3 kan? R3 kali minus I2 berarti I2 R3 tambah I1 R4 sama dengan 0. Nah, kita kan sekarang mau mengumpulkan nilai apa? Nilai tinggal 10 menit lagi ya. Iya. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan kan ada yang sama toh, I1 R1, I1 R2, I3. Sorry, ini nggak sama, ini yang sama, I1 R3 sama I1 R4. Ya kan? Nah, saya mengumpulkan jadi kayak gini, dia jadi kayak gini. Nah, I1-nya R1, R2, nah, R3. ini minus V1 tambah I1. Saya mengumpulkan R-nya, R1 tambah R2, R3 tambah R4 sampai R4. Nah, dikurang. Ini kan beda, nggak mungkin lah kita satukan aja. Jadi kita biarkan aja I3 R2 dikurang I2 R3 sama dengan 0. Ya, makanya kayak gitu. Nah, sekarang tugas kita sekarang masukkan nilainya. Minus V1 kan minus 42 volt tambah I1 ya belum itu yang kita cari ya. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Ini nilainya. Tadi kan R1-nya 3, R2-nya 6, R3-nya 4 dan R4 3. Makanya ini. R4-nya 3. 6I3 dikurang 4I2 sama dengan 0.
Makanya kayak gitu. Udah kan? Sampai di sini kan Udah. dipahami kan? Nah, Iya. ya, Bisa. gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan? Bisa. Nah, sekarang ini kan kita hitung berapa. Ini nilainya berapa? Berarti 16I1. Dihitung aku 16I1 sih. 3 tambah 6, 9. Tambah 4 berapa? 13 tambah 3, 13. 16. Maka 16I1. 16. Ya, jadinya gini. Jadi kita memperoleh persamaan 1 dengan pertama. jadi saya mau pindahkan ini yang ini 42 volt ini ke sebelah kanan. Jadi dapat ini deh. Nah, ya, jadi saya mau misalkan ini jadi persamaan 1. Gimana, gengs? Gengs. Apakah dipahami? Bisa. Bisa. Nah, sekarang kita tinjau loop 2. Loop 2, oke. Kalau loop 2 ini saya mulai dari mana ya? Kalau di sini analisis loop 2 aku jadi mulai dari VR3 ya. Oh iya. Iya. VR5 atau VR3? VR3 ya. VR3. Saya mulai dari VR3. Nah, VR3 berarti ini, dari ini kan. Berarti ini jadi apa? VR3 berarti ke sini kan? Ketemu yang mana? Ketemu tegangan positif atau negatif? Positif. Ya, positif V2 plus R5 ketemu ya positif lah ya karena arah loop sama dengan arah arus. Berarti ini sama dengan 0. Ya, makanya dapat ini. Oke. VR3 itu berada di mana sih? I2 I2 2 dikurang I1 kan? Iya. Kalian tahu kenapa dikurang? Karena ini arah arusnya itu ke sini toh. Sedangkan arah arus ini ke sini jadi ya berlawanan. VR3 tambah V2 ditambah VR5. Jadi gitu kan. Ya itulah. Saya mau hapus karena saya mau pindah. Nah, makanya kita dapat yang ini sama ini. Makanya kita dapat ini. Nah, ya jadi ini tadi kan. Nah, saya mau kalikan. E3 kali minus I1 berarti minus I1 R3. Iya kan? Minus R3, iya. Ditambah R3 kali I2 tambah I2 R3 tambah V2 tambah I2 R5 sama dengan 0 ini sama dengan 0 ya. Iya. Nah, makanya kita peroleh ini minus I1 kali R3 tambah I2. Nah, saya mau kumpulkan yang sejenis. Yang sejenis kan di sini kan I1 R3, I2 R3 dan I2 R5. Kita mau kumpul di sini minus I1 R3 tambah I2 R3 tambah N sama dengan minus V2. Masukkan nilainya saja. Kalau sudah dapat nilainya ya dapat ini. Tinggal masukkan nilainya. Min 4I1. Berarti yang ini 4I1 tambah I2 terus 4 tambah 6 kurang sama dengan min 6 volt. Ya. Oh, benar.
Oke. Terus 4I ditambah 10 I2. Model menempat persamaan kedua. Gimana, gengs? Oke, lanjut. Lanjut. Kalian semua ibadah kah? Nanti jam 4. Nona semua ibadah kah? Tidak, syukur itu. Oh iya. Aku jam 4 kok. Sekitar 1 jam lagi, oke? Oke. Kita lanjut ya. Oke. Iya, iya. Oke. Nah. Gengs. Di sini aku belum itu ya. Belum cari I3. Nah, belum fotoin Pasang aku. 3. Loop 3-nya kayaknya di bawah. Ada ya di bawah. Ada. Kebalik ya. Mana? Mana? Nggak ada ya di sini. Yang di dokumen itu Oh, ada. ini. Ini loop 3, oke. Kita coba tinjau loop 3. Oh ya udah. Biar selesai aja ya. Nah, gini. Mana sih tadi? Kita sudah dapat dapat persamaan di loop 1 dan loop 2. Nah, sekarang kita mau mencari yang persamaan di Loop 3. analisis loop 3 ya. Iya. Iya. Nah, kalau kita analisis yang di loop 3, berarti misalnya kita mulai dari R2 ya. Dari Iya. ini. Berarti ini Bapak R2 R2 ditambah PR6. R6. Ini 6 ya. Iya. PR2 Dikurang. tambah PR6 dikurang ya. Dikurang Iya. V2. Sama dengan 0. PR2 itu kan berada di percabangan. Berarti jadinya gimana? E2 kali berapa? I2 kurang I1. I3 dikurang I1 atau I1 dikurang I3? I3 dikurang I1. I3 dikurang I1. Jadi ini VR6 tetap berarti I3R 6 ya kan? Ya kan? Ini ditambah, Iya. Oh iya. Ditambah I3R6 dikurang V2 sama dengan 0. V2 0. Oke, kayaknya udah mulai Habis. Oke. Jadi kita nanti sedikit lagi. Keluar dulu. Masuk.